kalimat bima ja'at bil anbiya wa awliya min asma'i rabbaniyah wa bakana mutabati sunnatil bahjati saniyah wa usallimu ala man sajadal malaku wa bi jari abi sufi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisalim amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berhadir yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Al-Mubarakah dalam rangka memperingati akan haulnya seorang ulama, lagi guru kita, lagi orang tua kita, Abah Guru Saputra. Mudah-mudahan kita seberata mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni dan mudah kita dikumpulkan Allah dengan Rasulullah dan guru-guru kita kelak di dalam kubur sampai dalam surganya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang mana pada hari ini kita memulai majelis kita di Pondok Pesantren Darussalam ini dengan membaca manaqib haul Abah Guru. Mudah-mudahan terus menerus haul ini kita laksanakan di pondok ini, dan mudah-mudahan Pondok Darussalam ini Al-Mubarakah ini penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan yang berwakaf tanah ini, yang berwakaf hartanya, tenaganya, pikirannya, semuanya mudah mendapatkan keberkahan dunia dan di akhirat. Dan mudah pula orang-orang yang belajar menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Al-Mubarakah ini mudah-mudahan berberkah, menjadi orang yang alim, orang yang soleh, menjadi aulia lagi muttaqin. Dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah dengan pangkatnya Rasulullah SAW, dengan pangkatnya para aulia, dengan pangkatnya Qutbul Gaus, Qutbul Maqam, Qutbul Khal, Abah Guru Saputra, mudahan majelis kita ini sampai yaumul kiamat penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan pula kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pondok kita Darussalam Al-Mubarakah ini, kota kita Muara Tewe dalam keadaan aman, tentram, damai, penuh dengan kemakmuran. Mudah-mudahan juga kita meminta kepada Allah Ta'ala bisa kali, walaupun tahun ini kita kadang memulai Pondok Pesantren Darussalam, awal pelajaran di pondok ini, insya Allah tahun depan mudah-mudahan terlaksanalah pelajaran di pondok ini. Cuma insya Allah di sini kena habis kita aulan ada ganti majelis di sini, yaitu sebulan sekali majelis mu'alaf. Jadi khusus orang-orang yang mu'alaf masuk Islam itu kita kumpulkan di Pondok Darussalam ini, belajar gratis, kada berbayaran. Mudah-mudahan para mu'alaf itu mau belajar di sini. Soalnya sebulan sekali malah itu insya Allah. Semua sudah kita persiapkan tempat ya ala kadarnya lah tempat kita ini. Mudah-mudahan berkah semuanya. Itu pertama yang kita akan laksanakan. Mudah-mudahan sebelum puasa kita sudah majelis taklim mu'alaf di sini. Orang-orang yang baru masuk Islam maupun yang sudah lama masuk Islam, tetap kita ajak, kita bimbing mereka supaya mereka menjadi benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita pun juga tetap kita tetap hadir juga memberikan semangat. Kata khusus orang mu'alaf pada kita tetap sama juga belajar. Mudah dengan berkat tadi, berkat Rasulullah, dengan aulia, berkat guru-guru kita, mudah-mudahan
dirahmati oleh Allah, yang mana kita akan mengambil berkah tabarukan, yaitu membaca manaqib Abah Guru Sapungkul, yaitu Abah Guru Sapungkul ngaran Siti Al-Muqarrab wal Al-Haji Abdul Ghani, atau disebut dengan Guru Izai, karena tahun 70-an sampai 76 belum ada di Patapura. Tahun 70-an sudah untuk ilmu di Karaton. Ngaran Abah Guru itu Guru Izai, orang tahu Guru Izai. Jadi sampai Sidin pindah hijrah ke Sepupul. Jadi ulun untuk ilmu tahun 1976 ulun di Darussalam, dan alhamdulillah dapat belajar dengan Abah Guru Sepupul. Di antaranya kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kitab Marahul Hadis, kitab Bukhari Muslim, dan kitab Ihya Ulumuddin, dan banyak kitab-kitab yang lain yang sempat bertambah dalam sini. Mudah-mudahan ilmu itu berkah sampai kepada kita, sampai anak cucu kita sebentar. Jadi ngaran Abah Guru Sapungkul, ngaran Sidin Haji Abdul Ghani, anak Abu Manaf, anak Muhammad Seman, anak Muhammad Sa'ad, anak Abdullah, anak Mufti Khalid, anak Khalifah Hasanuddin, anak daripada Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu beliau bernama Hajjah Masliyah, anak Haji Mulia, anak Muhid radhiyallahu anhu. Di antara guru-guru Abah Guru, di antaranya mengaji Al-Quran. Sejak berumur 5 tahun sudah belajar untuk memenuhi keperluan tersebut, belajar kepada tuan guru untuk mengajarinya. Jadi Witan menyerahkan lawan guru. Nah, ulun mencerahkan anak dia pelajarin anak ulun mengaji. Di antara guru sini bernama Guru Hasan, untuk mengajari mengaji Al-Quran. Sehabis sholat maghrib berjamaah, kemudian beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumah Sidin. Setiap kali berangkat mengaji, beliau disuruh orang tuanya membawa 1 botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya. Yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Karaton Tengah. Selama 2 tahun, guru yang mengajar di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajar cuma dua macam sehari, yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Karaton Cabang Darussalam, yang dikepalai oleh Tuan Guru Seman Mulia. Mulai dahulu sudah cabang Darussalam. Jadi mudah kita Pondok Darussalam ini, mudah-mudahan jenjangnya insyaallah mulai TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan mudah-mudahan diteruskan dengan universitas. Mudah-mudahan ulun kadada buat yang meneruskan gitu. Jangan mandek, pokoknya mulai Ibtidah, Sanawiyah, Aliyah sampai kejuruan. Buat biar karena meneruskan. Itu pasal ulun ya.
Mudah berkembanglah untuk ini. Mudah berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, mudah berkah kita hidup sebentar. Dan di antara ilmu-ilmu itu yang dipelajari oleh Abah Guru Sakumpul maupun tajwid maupun hadis, Quran, mantik, balaghah, semuanya pakai ijazah, pakai sanad. Nah, setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu dengan sanad, terutama dalam bidang ilmu fikih, hadis, wirid, dan thariqah. Beliau mengambil ijazah pada tarekat Idrisiyah kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdan dan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Hasani dan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, semuanya dengan sanad dan mutasil kepada Imam Qutb Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani. Jadi seluruh amal itu beliau berguru dan beliau besi sanad ijazahnya, dan semua kitab itu dipelajari sendiri. Dalam semua kitab itu pertama, karena andaknya atau letaknya keberkahan itu yaitu ketika pertama kitab. Beliau juga mengambil ijazah dari tarekat Idrisiyah dan tarekat samanya kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdan dengan sanad yang mutasil kepada Imam Abdullah Al-Idrus dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Di antara lagi si mengambil lewat Kepala Bogor. 21 tarekat diamalkan sini dengan waktu yang singkat, dalam waktu kurang lebih setengah bulan, ada yang mencatatkan seminggu. 21 tarekat itu wasil di Allah. Orang biasa mengamalkan tarekat itu ada 10 tahun, 20 tahun hanya wasil. Namun sini dengan waktu yang singkat, setengah bulan, maka hasillah seluruh amal tarekat itu. Dan juga beliau mengambil ijazah dari Khairat dan Burdah Al-Madul Barakah kepada Syekh Muhammad Saman Mulia dengan sanad yang mutasil kepada penyusun keduanya. Nah, jadi semua amal Burdah, Dalail, Sintudur, semua ijazah. Sarafat Anam, Berjanji, Ad-Dibai, Al-Azam, semuanya ijazah. Nah, untuk kita alhamdulillah semua sudah bisa Burdah adalah sudah semalam ijazah. Murid alhamdulillah sudah 2 lah. Jadi mudah-mudahan bisa mengamalkan aja lagi kita. Mau apa? Insya Allah Burdah itu dunia akhirat. Pangkat diberi di dunia, diberi kasugihan, dimudahkan perkara, dosa diampuni, dapat syafaat, masuk ke kepulauan Rasulullah, amalkan dalail itu. Tiap hari jangan kadang membaca sedikit bahan sekurang-kurangnya ujar Abah Guru Senin akhir Senin, awal Senin dan akhir Senin, dan doa dalail itu setiap hari dibaca. Itu di situ rahasia dalail akhirat. Dan lagi di antara guru-guru beliau yang memberi ijazah sanad adalah Syekh Muhammad Amin Qurbi, Syekh Hasan Masad, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Ini orang libatnya. Syekh Amin Qurbi ini wali Allah Ta'ala untuk setiap saat Sidin melihat wajah Rasulullah, setiap waktu Sidin bertemu dengan Rasulullah. Syekh Hasan Masad yang kedua. Syekh Ismail Al-Yamani setiap masuk ke dalam kamar bertemu dengan wajah Rasulullah SAW. Nah, dulu kita alhamdulillah Syekh Ismail Al-Yamani ini pernah ke Darussalam Bahari. Setengah daripada keramat beliau jangan terlalu banyak bergaul. Ini setengah daripada perkataan guru Sakumpul. Mulai Sidin melajari, dimulai di Karakon sampai di Sakumpul majelis itu. Nah, Sidin bawa siap, ujar Sidin
jangan terlalu banyak berkekawanan, terutama orang yang menuntut ilmu. Cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Tuhan dan yang selalu menasihati kamu. Ini wasiat sih. Jangan berjalan kepada yang tidak penting. Jangan bercakap-cakap yang tiada berguna. Jangan makan di rumah orang yang kikir, karena itu mengandung penyakit. Jangan menguluk-uluk orang baik, kelakuannya atau pakaiannya atau suaranya dan lain-lainnya. Jangan diuluk-uluk. Rasakan olehmu terhadap orang yang beriman itu bersaudara. Kalau biasa di wahid, kita ini bakal sana. Ingatkan Nabi Muhammad SAW selalu mengetahui perbuatan kita. Ingatkan kita ini dijadikan dari tanah. Hikmah mengucap salam dan berjabat tangan artinya kita tidak mengganggu akan orang muslim. Jangan saling bepot-membepot, jangan saling mencela sesama muslim. Bagus-bagus, walaupun berbeda partai itu atau tetap kata bulan juga. Hikmah mengucap salawat untuk menarangi diri kita sendiri. Ini wasiat sedikit nih, banyak baca salawat, terutama di bulan Syaban ini. Karena banyak orang yang diangkat menjadi wali, diangkat pada bulan Syaban. Karena apa? Karena banyak membaca sholawat. Jadi bulan ini adalah bulan membaca sholawat. Dan Allah mengangkat walinya pada bulan ini yang terbanyak. Orang yang banyak membaca sholawat. Cara dasarnya banyak membaca sholawat. Cara marah kita pula kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat. Sekalipun mati kita atau muka kita seperti orang marah, walaupun mata kita nih kayak orang syarif atau muka kita kayak orang syarif, tapi hati kita mendoakan mudah orang itu dapat ampunan dan rahmat. Ini wasiat sendiri. Paling penting akhlak aulia Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah Ta'ala, baik manusia ataupun binatang. Jadi sayangilah sesama makhluk. Amal diterima beriringan kesenangan hati. Bila banyak hatinya senang, berarti banyak dua amal diterima. Bila hati kita banyak senang, beriringan. Bila berdoa banyak senangnya, baginya itu doa kita diterima Tuhan. Ini sidin berwasiat lawan kita. Jangan ada lagi muridku ya sidin sakit hati. Mulai di karatum sampai jensi kumpul, jangan ada murid yang sakit hati lagi. Jangan ada yang bersedih lagi. Amal diterima bagi dengan kesenangan hati di waktu sebelum mengerjakan atau pada waktu mengerjakan atau sesudah mengerjakan amal. Di hati-hati kita senang kagak? Sejak bila harus rasa sana sebelumnya atau waktu mengerjakan atau sesudahnya. Nah berarti kan sebelum beramal itu sudah diterima Tuhan. Beramal pulang bila beramal sana pulang diterima Tuhan. Sesudahnya pulang sana pulang sampai ke mati sana balas. Nah itu ngarannya pokok darau ngarannya. Pokok darau ngarannya kan. Tanda orang yang hati baik. Ini lagi sekali lah. Tanda orang yang hati baik. Ketujuh bermimpi dengan orang baik, orang soleh. Bila hati orang itu baik, ketujuh bermimpi orang soleh. Misalnya kayak dia adalah malam tadi mulai bermimpi dengan guru sambungkan, menunjukkan hati dia itu bagus.
al arwahu jurudun mujannada. Berarti roh jatuh lawan roh sidin itu kamana sidin kita upati. Berarti bagus lah. Namun kita malah boleh bermimpi bisa saya tuh hanya kurang bagus tuh lah. Jadi kayak apa caranya supaya kita membuat mimpi lawan orang soleh? Sangka baik aja, baik sangka. Bila mau baik sangka tak bagus tak hasilnya. Cara bergaul kata orang muda dengan orang tua, ujian namanya bergaul dengan Tuhan lawan anak-anak ya. Ujian santian Tuhan banyak amal, ujian anak-anak wahai kai paman dia banyak amal dia Tuhan. Kata orang tua dengan orang muda ujian Tuhan ya. Ikan muda tak boleh berbuat maksiat. Kayak itu cara berkawan kita. Kata orang kaya, misalnya kita perkawanan orang kaya perkawanan orang fakir. Kata orang kaya dengan orang fakir, ikan fakir susah. Ya, ikan fakir tidak banyak hisab. Negara banyak dibawa, negara siapa? Ujar kata orang fakir, lalu orang sugih dengan orang kaya. Ikan kaya, kawa banyak bersedekah. Bagus kalau orang susah kayak bocah, sugih kayak bocah. Jadi kami kampung pak. Jangan susah, yang bisi harta banyak, kau bersedekah. Ujian sugih, ikan susah. Jadi di hari kiamat kan bisa. Alhamdulillah. Rasulullah SAW yara billahi wa yasma'u billah. Rasulullah yara billahi wa yasma'u billah. Baginda Rasulullah SAW dan mendengar segala pekerjaan makhluk. Hikmah Nabi melihat dan mendengar segala perbuatan makhluk, itu supaya kita berhati-hati dan ingat-ingat kata Nabi. Ini wasiat apa pun, ingat-ingat banyak lawan Nabi aja. Ingatkan bahwa Nur Muhammad selalu menyintai kita, menarangi kita. Di mana ada kita, rasakan inilah Nur Muhammad. Rasa kita disintai, rasa ada lampu, rasa ada lampu. Selama kita ingat kepada Nur Muhammad, menyintai kita, selama itu juga bertambah untuk kita. Selama kita ingat Nur Muhammad, selama itu juga kita ingat lawan Allah. Bila kita ingat lawan Allah, namanya beribadah. Selama beribadah, pahala harus mengalir. Tidak wujud sekalian alam kalau tidak ada dengan Nur Muhammad. Tiap sesuatu ada mengandung Nur Muhammad. Jangan mengganggu makhluk. Kita ditahu alam ini kan mengandung nur. Jangan diganggu-ganggu, jangan disariki, jangan dicela, jangan disambati, jangan dihina, jangan dipamer. Karena di situ ada Nur Muhammad. Karena jika mengganggu makhluk berarti kita memajai sitar cahaya tadi ya toh. Kita bergerak dan berdiam, zat dan wajib wujud yang menggerakkan dan mendiamkan. Sesuatu pekerjaan jangan dikerjakan sebelum tahu ilmunya. Jadi kalau kita nak bergaul sesuatu pekerjaan, hendaklah ilmunya dituntut dahulu. Karena seluruh amal kebaikan Tuhan ridho dan seluruh amal kejahatan Tuhan murka. Orang yang mengganggu kita berarti membersihkan dosa kita atau menaikkan derajat kita dan menyuruh kita menghadap Tuhan saja. Mengurangilah memusuhi kita, mengganggu kita, lah jangan dilawani. Ini pasal sini mulai di kartu sampai ini. Di sini bila orang sehari dengan dilawani, dengarkan aja. Ada orang musuh kita, dengarkan aja. Karena ini untuk
atau panitia berpanjir lewat sini hujan mendatang tuan guru juga mendatang tuan guru nanggaran wali Allah Ta'ala itu dia kadang kaya ini panjang rumah ganal masjid bagus karena itu nang orang wali Allah Ta'ala itu hidupnya sederhana rumah buruk kadaraan sabidanya monter hujannya kan waktu itu abang guru membangun masjid Tarodah rumah bagus ada saksinya boleh kan kalau beberapa bulan kayak pengadil 6 bulan disuruh anu nih khadam sini antara kan duitnya lawan si anu berapa isinya 12 juta lawan buruan tadi kalau yang membalas kata sini dia baca guru itu akhlak jadi orang yang memusuhi sini itu malah dibaris di duit aja Masya Allah. Nah, kemudian kita diberi Tuhan otak maka tugas otak kita ini otak nih mengenang Allah Ta'ala aja dan mengenang wajib wujud aja itu di sini otak kita nih siang malam. Adapun tugas hati kita kasih sayang dengan Allah. Tugas hati kasih dengan Tuhan para sahabat. Tugas anggota luar jangan mengganggu orang. Barang siapa hendak jangan terganggu di padang mahsyar dan di dalam kubur serta di hari kiamat. Hendaklah jangan mengganggu makhluk. Ini pasang sijil lawan kita. Mulai tahun ini tak dikaratur sampai desa umur. Jangan mengganggu makhluk tersebut. Ingatkan yang di bawah ini untuk menambah kesenangan hati kita. Pertama, kita adalah menjadi pegawai Tuhan. Kita hidupnya menjadi pegawai Allah Ta'ala aja. Bila kita rajin bergaul jadi pegawai Allah Ta'ala, banyak upah. Bila kita boleh sedikit upahnya, apalagi ada pegawai. Yang kedua, kita adalah anak roh Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita adalah anak jasad Nabi Adam. Yang keempat, kita adalah anak agama Nabi Ibrahim. Yang kelima, kita adalah adik atau wali-wali Allah Ta'ala. Jadi kita ini sesama makhluk jangan sakit menyakiti, jangan hina menghina. Karena siapa tahu kan kita hina itu wali Allah Ta'ala. Bisa harap Tuhan kita, nggak bisa kita. Sedikit lagi lah. Nah ini cara kita berdakwah. Sidin melajari, sidin cara berdakwah. Ingatkanlah lebih dahulu Bapak roh kita, yaitu Nabi Muhammad. Ingat sebelum berdakwah. Dan Bapak jasa kita, yaitu Nabi Adam. Dan Bapak agama kita, Nabi Ibrahim. Insya Allah orang menurut aja. Janganlah engkau itu memandang kepada sedikit pemberian, tetapi pandang kepada yang memberi nikmat. Kita dapat sehari 100.000, nah kawan dapat 500.000 sehari, nah saya pun diberi 10.000. Jangan kita pandang sedikitnya, nah kita pandangnya orang yang memberi. Jangan kita pandangnya orang yang memberi. Nah, ini pandang siapa yang memberi kita? Ingat kata, yaitu Allah. Dan jangan engkau pandang kepada halus dosa, tapi pandang kepada kebesaran yang mengajak. Aku jangan menggawi dosa kecil ya.